Shalom. Kalau seseorang dipanggil menghadap bosnya, menghadap atasannya, menghadap pimpinannya, maka ada dua kemungkinan. Satu, ditegur, dinasehatin, disampaikan berita gembira, dipromosikan, dinaikkan gajinya, dan sebagainya yang baik-baik. Atau yang kedua, diperingati, dikasih SP1, 2, bahkan dipecat. Kalau orang dipanggil menghadap Bapa di sorga, satu kemungkinan, mati. Atau mungkin juga ada dua kemungkinan alasan. Yang satu, engkau akan mengalami hidup baru, atau engkau diserahi tugas yang baru karena tugas yang lama sudah selesai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, panggilan Allah itu terjadi dalam pelbagai cara. Ada yang dipanggil ketika dia sedang membereskan jala. Ada yang dipanggil ketika dia ada di atas pohon ara. Ada yang dipanggil ketika dia dipermalukan di depan umum, wanita pendosa. Tapi ada juga yang dipanggil ketika banyak orang sedang berkerumun, wanita yang pendarahan, mengalami pendarahan. Macam-macam panggilan. Hari ini dalam bacaan pertama, Samuel dipanggil oleh Allah. Bahkan 3 kali dipanggil oleh Allah. Kali lalu, beberapa waktu lalu saya diceritakan bahwa ada orang yang dipanggil oleh seseorang di kebun. Tetapi ketika dia menoleh tidak ada suara itu. Hari hampir gelap, rintik-rintik, sendiri di kebun, lalu ada yang panggil namanya. Itu ibarat Anda di rumah sendiri juga, rintik-rintik, mati lampu, lalu nama Anda dipanggil oleh seseorang padahal Anda sendirian di rumah. Tentu Samuel juga mengalami ini, tetapi bukan sesuatu yang biasa. Saya sangka suara ilahi itu tremendum et fascinosum. Pasti pemanggilan terhadap Samuel ini berbeda dengan orang biasa yang memanggil. Dan di dalam bacaan Injil hari ini, panggilan Allah terjadi lewat pembicaraan pertama-tama dari Yohanes dan para muridnya. Ketika Yohanes berbincang-bincang dengan para muridnya di Sungai Yordan tempat dia membaptis, lalu lewatlah Yesus dan Yohanes menunjuk, lihatlah anak domba Allah. Dan mereka mengikuti Yesus. 2 murid ini mengikuti Yesus. Dan pasti Yohanes tahu siapa itu Yesus. Sang anak domba Allah. Karenanya ketika kedua muridnya mengikuti Yesus, tidak ada protes sedikit pun. Justru tangan dan jari Yohanes Pembaptis mengarah kepada Yesus bahwa itulah, lihatlah anak domba Allah. Dan ketika 2 murid ini pergi mengikuti Yesus, Yesus menoleh ke belakang. Lalu Yesus tanya, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Dan mereka menjawab, Guru, di mana engkau tinggal?
Lalu Yesus mengatakan, "Mari dan lihatlah." Lalu mereka tinggal di situ kira-kira pukul 4, dicatat oleh Injil. Lalu mereka tinggal bersama Yesus terhitung kira-kira pukul 4. Menariknya dalam kisah ini ketika salah seorang murid itu yang bernama Andreas, saudara dari Simon Petrus, dia cari Petrus. Dan dia sampaikan kepada Petrus ini soal, kau tahu kami sudah dapat Mesias. Kami sudah temukan Mesias. Rupa-rupanya headline newsnya saat itu lagi viral. Itu topik pembicaraan tentang Mesias. Sehingga orang-orang cari Mesias. Di mana ini Mesias? Dan mungkin juga sedikit banyak pengaruh dari pewartaan Yohanes Pembaptis. Ketika dia membaptis menyerukan tentang pertobatan, tetapi juga menyampaikan tentang bagaimana identitas seorang Mesias. Petrus mungkin tidak banyak juga bertanya-tanya karena dia yakin sepupunya, saudaranya yang bilang, "Oh iya kah? Masa tidak mungkin, bla bla bla." Tidak ada. Langsung pergi, dibawalah Simon Petrus kepada Yesus. Sampai di sana Yesus memandang dia dan berkata, "Simon anak Yohanes, Simon bin Yohanes, engkau akan disebut Petrus." Petrus artinya Kefas. Kefas artinya Petrus. Petrus artinya Kefas. Kefas artinya batu karang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita saat ini kita tidak sedang mencari Mesias. Tidak. Kita juga tidak sedang menemukan Mesias. Tidak. Tetapi sekarang ini kita sedang tinggal bersama-sama dengan Mesias. Kalau kita tinggal bukan berarti hanya 1 jam. Bukan jam 4. Tetapi tinggal untuk selalu, senantiasa dan seterusnya. Kalau orang yang ngekos, Bapak Ibu, begitu dia bisa bangun rumah, begitu bahagianya dia. Kalau ngekos setiap bulannya dia membayar sewa kosnya. Tetapi karena kita yang sudah mengenal Yesus, diingatkan bahwa kita tinggal bersama Yesus bukan hanya jam 4. Karena kita tidak ngekos. Dalam bacaan kedua disampaikan, ditegaskan, karena kamu sudah lunas dibayar oleh kasih Allah. Dan kita dipanggil untuk bukan saja mampir dalam kasih Allah, tetapi selalu tinggal terus, senantiasa dan selalu di dalam kasih-Nya. Semoga demikian.